Kalau kita lihat terus setelah manusia jatuh dalam dosa, bahkan saudara kandung Kain bisa bunuh Habel. Gara-gara apa? Panas hati. Dulu tidak ada begitu. Tapi setelah jatuh dalam dosa, hati mulai bermasalah. Ya, saudara kandung pun dibantai. Hanya masalah tersinggung, hanya masalah rasa bahwa saudaranya sebagai kompetitor dan lain sebagainya. Ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Tadi ibadah 2 saya sempat singgung. Dan ini memang benar ya. Bahwa kalau iri hati itu tidak baik. Ada 2 pemuda. Ya, mereka merantau dari daerah ke Jakarta. Sampai di Jakarta 15 tahun kemudian sudah sukses. Lalu kedua orang muda ini tukar pikiran bagaimana kalau kita kembali ke desa kita. Kita bangun desa kita. Ya, yang satu yang saya ini nama karang-karang, saya namanya cuma cerita toh. Satu Budi, satu Utomo lah, ya kan. Pada satu nama sebenarnya saya pisah saja, Budi Utomo ya. Tapi yang ini 2 orang ya, Budi dan Utomo. Gimana Ut? Kata si Budi kan. Ya oke lah Bud. Jadi kan pulang sampai kampung, yang usul Budi. Tapi sampai di kampung yang banyak kerja Utomo. Oh jadi Utomo nih orangnya malas bicara gitu, tapi aksinya jelas. Beda sama Budi ya. Budi ini yang tadi tuh ya, babi seksi, banyak bicara sedikit aksi. Ya, NATO no accent talk only. Kalau ngomong gede, ngomong pintar, bahasa tinggi. Kalau kita melihat signifikansi dan progresivitas, waduh, gila. Kalau dia ngomong, waduh, politikus banget, politisi banget. Kalau kita melihat dekadensi, waduh, sadap, ya kan? Padahal ini hanya mana ngomong doang. Iya kan? Tapi nama 2 orang tadi siapa? Oh, Budi sama Utomo. Soalnya cerita ini saya sudah ganti-ganti namanya lain terus saudara-saudara ya. Si Utomo nggak gitu, dia kerja aja sap. Masyarakat lihat dong, pemerintah desa lihat, waduh si Utomo nih gila banget. Terobosannya jelas, perubahan terjadi. Maka pemerintah desa, perangkat desa, semua tua-tua di desa rapat dan mereka berkeputusan kita harus buat penghargaan untuk Utomo. Budi no. Untuk Utomo, maka di tengah kampung itu dibangunlah patung Utomo. Sadap, Utomo sedang pegang skop. Ya ini kan namanya bangun desa. Gimana sih? Pegang skop sama ember campuran, sadap. Oh udah keren. Lalu Budi lihat patung ini, tulis itu jelas-jelas nama Utomo, kan dia marah banget. Dia tidak ngapa-ngapain sehingga tidak dihargai, tapi kecewa gitu. Maka apa yang terjadi? Setiap jam 2 pagi semua orang tidur, si Budi bawa gergaji besi, bawa pahat, pokoknya dia mau kasih hancur ini patung. Setiap, dan itu kan namanya cor, kuat punya, campuran bagus. Jadi dia hantam mungkin 2 bulan dah hancur-hancur itu. Tiap jam 2 pagi dia pahat, dia gergaji itu besi, dia pahat terus. Suatu saat, di bulan kedua begitu, sementara dia dengan jengkelnya melihat patung Utomo ini. Waktu dia gergaji, ternyata itu patung patah tanpa dia sadari. Menindih dia, lehernya juga patah. Ini yang Ayub 5. Ayat 2 katakan bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang itu bisa dimatikan oleh iri hati, saudara-saudara. Ayub 5 ayat 2 sama-sama baca. Kalau ada di situ Ayub 5 ayat 2. Silakan Ibu. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah saudara lihat kondisi hati pasca kejatuhan. Orang mulai mengalami iri hati, dengki, benci. Dan sejumlah kekotoran-kekotoran lain di dalam hati. Bahkan Kejadian pasal 6 ayat 5. Sama-sama baca Kejadian 6 ayat 5, 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan apa? Hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini bukan pandangan manusia, ini bukan penilaian manusia, ini penilaian Allah.
Allah melihat kecenderungan hati manusia adalah yang pertama dikatakan segala itu artinya tanpa kecuali, selalu, terus menerus, semata-mata. Artinya fokus dari hati adalah dosa. Fokus dari hati adalah melanggar firman Allah, dan melanggar firman Allah. Saudara, inilah hati pasca kejatuhan. Bahkan setelah Nuh turun dari bahtera, lalu Nuh mempersembahkan korban, lalu asap korban itu dicium oleh Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 21. Tapi Tuhan tetap bilang begini, tetap nanti setelah ini pasti ada pemberontak lagi. Karena hati manusia itu sudah jahat sejak kecil. Perhatikan 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Iya, ini penilaian Tuhan ya, bukan penilaian kita. Kita bisa lihat, oh orangnya baik, oh siapa kita? Kita tidak bisa lihat sampai kedalaman hati. Allah Maha tahu. Ini ayat bilang sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Makanya anak kecil itu jangan dihalang-halangi. Anak kecil itu harus datang kepada Yesus. Karena sekalipun anak kecil tetapi tetap dia itu turunan orang berdosa. Anak monyet ya pasti tidak mau dia lahirnya pasti monyet. Monyet tidak bisa melahirkan tahu-tahu babi, tidak bisa. Anak orang berdosa pasti berdosa. Makanya orang dari kecil di dalam Kristen itu tidak mengenal doktrin tabula rasa yang mengatakan bahwa asal anak kecil itu pasti putih bersih. Kata siapa? Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, aku dikandung dalam dosa, aku dilahirkan ibuku dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7, perhatikan yang dalam kurungnya. Mazmur 51 ayat 7. Itu 9 yang dalam kurung. Makanya saya tekankan dalam kurung. Itu 9. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara lihat ini. Termasuk anak pendeta. Iya. Tidak ada istilah. Mau anak nabi sekalipun. Harus diserahkan ke Tuhan. Makanya anak kecil itu kita harus ajar mereka bikin baik. Mereka butuh Yesus bukan karena mereka tahu buat dosa. Mereka butuh Yesus karena mereka lahir dalam potensi ini. Mereka lahir dalam sifat ini. Makanya Yesus bilang jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Makanya orang tua yang punya anak tapi tidak pernah bawa ke sekolah minggu. Aduh, tolong bawa minggu depan lah. Ya. Yang belum nikah ya jangan lihat saya bingung-bingung. Nanti kalau ada anak tolong bawa ke sekolah minggu. Atau minimal di rumah tuh ajar berdoa, ajar menyanyi, ajar menyembah. Karena anak-anak itu karena memiliki potensi ini, dia lebih gampang meresponi yang kotor, yang jahat daripada yang baik. Karena potensi ini ada. Coba ajar dia berdoa dengan ajar dia maki, dia lebih cepat bisa maki. Iya, tapi jangan diajarin, ini contoh aja. Anak itu lebih cepat bikin dosa karena dia bawa tabiat itu, potensi itu.